Oke, kembali lagi dengan saya, Francisca Lindedae. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat root, view, controller, passing, dan record data pada Laravel. Jadi yang pertama yang saya akan bahas adalah cara pembuatan root dan view. Jadi aplikasi pendukung cara pembuatan root dan view adalah yang pertama adalah Exam, yang kedua adalah Visual Studio Code, yang ketiga adalah Laravel. Jadi sebelum kita memulai cara pembuatannya, kita perlu tahu dulu apa itu root. Jadi root itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah rute atau jalan. Jadi rute ini dia menunjukkan jalan project web yang akan kita jalankan. Oke, kemudian untuk view, dia itu berhubungan dengan interface yang akan kita jalankan. Jadi view ini dia bertugas untuk menampilkan layar dari project web yang kita buat. Oke, jadi langsung saja kita ke cara pembuatannya. Jadi yang pertama adalah kita perlu mengaktifkan Exam. Kita klik Start. Oke, setelah itu kita perlu diingat kita harus membuat folder dulu di data C, Exam, htdocs, dan teman-teman bisa membuat foldernya di sini. Jadi di sini sudah saya buat dengan nama kuliah web. Oke, selanjutnya kita ke command prompt. Oke, supaya kita mengaktifkan Laravel. Yang pertama itu kita mengetik dengan perintah cd garis miring enter. Setelah itu cd exam enter. Setelah itu cd htdocs enter. Setelah itu cd nama file yang saya buat tadi adalah kuliah web. Kuliah web enter. Setelah itu php artisan serve. Oke, enter. Oke, jika sudah muncul seperti ini maka dia sudah aktif ya. Kita minimize saja. Setelah itu kita masuk ke Google Chrome. Kita ketikkan kata kuncinya localhost 2.8000 enter. Oke, maka dia akan muncul tampilan interface-nya seperti ini. Lalu tampilan interface-nya ini dapat kita edit menggunakan view. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu kita langsung saja ke cara mengeditnya itu di view. Jadi kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, kita tunggu. Kita buat di sini add folder to workspace. Kita ke data C, exam, htdocs, lalu klik kuliah web. Oke, setelah itu kita add. Oke, masih proses. Oke, dia sudah muncul seperti ini. Lalu kita klik di rute, lalu di web. Jadi di rute ini terdapat 4. Jadi ada
API, channel, console, dan web.php. Oke, kita klik di web.php. Oke, seperti ini tampilannya. Jadi tampilannya seperti ini untuk scriptnya. Jadi ketika kita menjalankan scriptnya ini, maka dia akan merubah tampilannya di bagian sini jika kita ingin mengedit ini jadi dengan nama kita seperti itu. Oke. Lalu welcome ini adalah nama file yang ada di folder view. Jadi di file welcome ini dia terdapat beberapa file yang akan menampilkan tampilan dari interface ini. Oke, jadi untuk teman-teman agar lebih paham lagi, jadi kita kembali ke sini, kita membuka file welcome-nya ini di folder view. Jadi untuk di view-nya itu dia berada di resort. Jadi kita klik ini, lalu kita klik view. Lalu kita klik welcome-blade.php. Oke, jadi ini adalah tampilan dari script ini. Jadi ini script ini dia mengatur tampilannya yang ini. Tampilan ini. Misalnya kita menggantikan dokumen ini dengan nama kita atau apa terserah teman-teman. Oke. Nah, oke, coba kita ganti documentation ini. Oh, ini ada apa sedikit. Terus ulang host 8.000 ya. Oke, kita ganti documentation ini jadi coba pakai nama ya. Kita copy, Ctrl C, lalu kita Ctrl F ya. Kita Ctrl E seperti ini. Lalu kita ganti documentation bagian ini dengan nama kita. Misalnya nama saya itu Francisca Linda Dae. Masih oke. Oke, setelah itu kita simpan. Dan coba kita jalankan. Refresh. Oke, maka dia akan jadi seperti ini. Documentation-nya tadi dia berubah menjadi Francisca Linda Dae. Jadi seperti ini. Jadi tampilan ini dia diedit di dalam folder view. Di folder view itu di dalamnya terdapat file welcome. Nah, jadi file welcome ini kita panggil di router. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan ekstensi file welcome blade-nya tadi. Kita tidak usah menambahkan ekstensi filenya. Jadi kita cukup saja menulisnya dengan welcome. Jadi bisnisnya seperti ini. Jadi di sini dia beda dengan aplikasi dengan script PHP lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat rute baru. Jadi yang pertama itu kita ketik rute tanda petik get buka kurung tanda petik halo lalu koma function lalu tanda kurung lalu di belakangnya tanda kurung. Oke,
Setelah itu return tanda petik selamat datang di Stikom Wiyolindo Kupang, tanda petik penutup, lalu tanda titik koma di belakangnya. Oke, lalu tutup kurang di bawah juga, lalu tanda petik titik komanya juga di belakang. Jadi seperti ini. Lalu untuk halo ini dia merupakan rute, jadi rutenya nanti kita akan ketik atau jalankan di bagian sini. Jadi untuk penulisan di bawah sini dia tidak usah menambahkan file pada view karena dia merupakan string. Oke, seperti itu. Lalu kita coba jalankan. Oke, coba kita simpan. Lalu kita coba jalankan, kita ketik halo. Coba kita jalankan. Oh, ini kayaknya besar. Halo. Coba. Oke, maka teman-teman bisa lihat sendiri tampilannya seperti ini. Selamat datang di Stikom Wiyolindo Kupang. Jadi untuk rutenya di bawah, rutenya di atas. Ini merupakan tampilan stringnya seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat rute baru. Rute tanda 2 get dalam kurung tanda petik blok. Jadi blok ini merupakan rute ya. Blok koma kemudian function lalu seperti itu, lalu return view. Jadi view ini merupakan di dalam folder view ini terdapat file blog. Kita tanda buka kurung, tanda tik sekali, lalu kita nama filenya blog, lalu tanda titik komanya di belakang dan juga di bawahnya juga. Oke, setelah itu kita akan membuat file blog di dalam folder view. Di bagian mana tadi? Di bagian resort di view. Kita kasih nama blog. Oke, ini salah. blog.blade.php. Oke, enter. Oke, di sini belum ada scriptnya. Jadi kita teman-teman klik tanda seru. Klik tanda seru. Lalu tab. Oke, seperti ini. Oke, jadi seperti ini tampilannya teman-teman. Jadi di sini kita bisa kita tulis atau mengedit, kita dapat mengetik atau mengedit sesuai dengan teman-teman inginkan. Jadi kalau saya ingin menulis welcome
welcome BR, welcome pakai BR tadi. Jadi BR di sini berguna untuk spasi atau supaya ada jeda di bagian, supaya tidak terlalu berdempet seperti itu, atau spasi. Lalu di bawahnya welcome di blok sticom Uyelindo di welcome di sticom Uyelindo Kupang. Oke, seperti ini. Setelah itu teman-teman bisa simpan, lalu dijalankan. Dijalankan ini kita pakai menggunakan route yang ada di web.php di root di bagian sini, yaitu menggunakan blok ya. Jadi kita panggil dengan blok enter. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tampilan user interface-nya seperti ini, yaitu welcome di blok di sticom Uyelindo Kupang. Jadi kita bisa simpulkan bahwa di folder view ini dia berfungsi untuk mengedit project atau web yang akan kita jalankan. Lalu di sini di rutenya ini dia berfungsi untuk menjalankan apa yang sudah kita edit di sini, maka dia akan menampilkan di user interface-nya seperti ini. Jadi saya rasa sekian untuk cara membuat root dan view. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat controller pada Laravel dan juga membuat contoh pengguna controller pada Laravel dan juga bagaimana cara penggunaan controller pada Laravel. Oke, jadi seperti itu. Oke, sebelum kita mulai masuk ke cara pembuatannya, kita perlu tahu dulu pengertian dari controller itu sendiri. Jadi controller itu merupakan jembatan atau penghubung antara view dan modem. Jadi view itu berhubungan dengan user interface dan juga modem itu berhubungan dengan MPT atau database jadi lebih singkatnya controller itu sendiri sebagai pengatur view dan modem. Oke. Lalu controller itu sendiri terdapat di app _http controller. Jadi kita masuk ke Visual Studio Code dulu. Oke. Kita masuk ke Visual Studio Code seperti ini. Lalu kita klik app. Kita klik app ya. Di sini dia letaknya di app, HTTP, lalu controllers. Oke, setelah itu kita klik di controller.php. Jadi tampilannya seperti ini. Tampilan seperti ini. Oke, untuk teman-teman tahu, di sini membuat controller pada Laravel ada dua cara. Yang pertama itu kita dapat membuat langsung pada file controller baru pada folder app http controller. Oke, lalu yang kedua itu kita bisa menggunakan perintah PHP artisan dari Laravel. Jadi kita langsung saja ke cara
cara pembuatannya yang pertama yaitu yang pertama itu membuat langsung pada file kontrol baru pada folder app HTTP controllers. Jadi di sini controller ini kita harus menulis filenya ini, file barunya ini dengan format pada Laravel yang mana penulisannya itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar pada di awal nama file tersebut. Jadi di sini kita di controller kita buat file baru, misalnya di sini pegawai controller .php. Oke, seperti ini, tapi ini penamaannya masih salah ya. Jadi ini kita buat pegawai controller ya. Controller.php. Oke, maka tampilannya seperti ini. Di sini masih kosong dan tidak mempunyai script ya. Maka kita akan langsung mengetik scriptnya. Yang pertama itu PHP, enter, namespace, up, backslash, http backslash http controllers tanda titik koma up http controllers. Oke, enter. Setelah itu use Illuminate, tapi ini kayaknya besar. Illuminate backslash http backslash request tanda titik koma di belakangnya. Oke, enter. Setelah itu kelas pegawai sesuai dengan yang di atas tadi, pegawai controller, pegawai controller extend controller Oke. Kelas pegawai controller extends controller. Setelah itu enter ke bawah, kita buka kurung kurawal. Oke, enter lagi. Nah, seperti ini tampilan script PHP-nya untuk cara pembuatan Laravel. Oke, seperti ini. Ini merupakan script PHP, namespace, up, garis miring, HTTP controllers, use Illuminate HTTP request, kemudian kelas pegawai control, extend controller. Oke, lalu di bagian bawah ini kita menuliskan ini sebagai tempat controller pegawai.
di sini isi controller pegawai. Oke, seperti ini untuk script PHP-nya. Jadi saya rasa untuk cara pembuatan controller pada Laravel-nya seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara penggunaan controller pada Laravel. Oke, saya akan menjelaskan lagi dari script ini. Jadi pegawai controller ini kita mendeklarasikannya, lalu wajib mengextend di controller. Jadi kelas pegawai controller ini harus sesuai dengan nama file yang di atas tadi. Oke, seperti ini. Lalu kita akan masuk ke cara yang kedua, yaitu kita bisa menggunakan perintah PHP Artisan dari Laravel. Jadi untuk kita mengetahui, jadi PHP Artisan adalah fitur unggulan pada Laravel yang dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan pengembangan aplikasi atau website dengan menggunakan Laravel. Jadi di sini ada banyak cara untuk membuat perintah pada PHP Artisan itu. Kita dapat menggunakan terminal pada CMD. Jadi kita hidupkan CMD seperti ini. Lalu kita panggil perintah cd garis miring enter cd exam enter cd lalu cd htdocs enter, lalu cd nama file tadi kuliahwell, ini nama file yang saya buat ya, web enter. Setelah itu kita masukkan perintah php artisan php jadi PHP Artisan ini coba kita mencoba, kita enter, kita tunggu. Nah, di sini ada banyak sekali perintah-perintah yang dapat kita pelajari seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu di bagian bawah ini, jadi di bagian PHP Artisan ini kita dapat membuat controller secara otomatis. Jadi di sini kita akan yang tadi kita di cara yang pertama itu kita sudah membuat nama file kuliah web kan. Jadi selanjutnya kita akan membuat PHP Artisan untuk controller baru dengan nama dosen controller. Jadi yang pertama itu kita buat PHP, kita ketikkan kata perintahnya PHP Artisan make tanda titik 2 controller dosen controller. Oke. PHP Artisan make controller dosen controller. Coba enter. Kita tunggu. Nah, dia sudah aktifkan seperti ini. Jadi ini untuk PHP Artisannya, kontrolernya sudah jadi atau sudah aktif ya. Jadi kita untuk bagaimana cara kita untuk melihat apakah sudah jadi. Jadi kita lihat di controller, lalu nama filenya tadi dosen controllernya sudah ada. Lalu untuk tampilan scriptnya dia sudah otomatis ada. Jadi kita tidak perlu mengetiknya secara manual kan. Nah, jadi saya rasa seperti ini saja cara pembuatan controller pada Laravel. Selanjutnya kita akan masuk ke cara penggunaan controller pada Laravel. Jadi cara penggunaan controller ini,
Jadi untuk controller itu kita bisa melakukan apa saja. Jadi coba kita buat contoh penggunaan controller secara bersamaan, yaitu ketika mencoba memanggil controller dari root. Jadi kita coba membuat rute baru dari mana ya? Dari mana? Rute mana? Oke, rute lalu di web.php, di file web.php. Oke, lalu di sini kita akan mencoba root controller baru dari rute dan ketikkan perintah root oke ulang, root tanda titik dua get buka kurung tanda petik dosen. Dosen ini merupakan root ya. Ini supaya di saat kita memanggil dia akan menampilkannya user interface-nya. Oke, dosen, lalu tanda koma di belakang, tanda petik lagi, dosen ini merupakan nama file dari view tadi ya, dari controller tadi ya. Oke, lalu dosen controller add index tanda petik. Oke, lalu tanda titik koma di belakangnya. Oke, perhatikan sintaks ini. Dimaksudkan jika pada saat URL dosen ini diakses, maka kita akan memerintah untuk menjalankan metode atau function index yang ada di dalam controller dosen.php. Oke, karena metode pada dosen controller.php-nya masih kosong, kita langsung kita buat metode baru. Jadi di sini kita kembali ke controller di dosen controller.php, lalu kita tampilan seperti ini. Jadi perlu diperhatikan karena di sini di web.php-nya ini dosen controller index. Jadi kita perlu buat oke, jadi kita menambahkan sebuah fungsi baru. Kita klik public, kita ketik public public function index, buka kurung kurawal, enter, lalu di sini return. Ini untuk menampilkan terserah jadi teman-teman. Jadi sini saya akan menampilkan selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Lalu tanda titik komanya di belakang. Oke, jadi di sini rutenya itu
dosen untuk menjalankan ini return ini. Jadi oke, saya akan bertegaskan lagi penjelasannya. Jadi pada saat dosen diakses, maka yang dijalankan adalah metode function index yang ada di dalam index dosen controller.php. Oke, jadi seperti itu. Setelah itu kita coba jalankan, kita simpan. Setelah kita simpan, coba kita simpan ulang, kita save. Oke. Setelah itu kita jalankan di browser. Oke, kita localhost 8000. Oke, ini masih salah. Ini karena kita belum mengaktifkan PHP Artisan di sini. Jadi kita perlu mengaktifkannya ini. Kita ketikkan perintahnya PHP Artisan serve. Oke, coba kita jalankan. Oke, ini sudah aktif. Kita minimize saja. Setelah itu kita jalankan lagi, kita refresh. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan rutenya tadi, yaitu dosen ya, dosen. Oke, di sini masih ada kesalahan atau error, jadi kita tidak usah panik. Jadi ini kemungkinan terjadi karena Laravel-nya telah mengupdate versinya sehingga beberapa script yang sebelumnya saya gunakan itu tidak berlaku lagi. Jadi teman-teman coba searching di Google, kita copy saja errornya ini, kita Ctrl C, lalu kita searching ya, enter. Setelah itu coba kita pilih ini, mengatasi target class controller. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita lihat ini. Nah, kita copy yang ini. Kita copy ini Ctrl C. Lalu ini kan app ya, HTTP controller. Jadi kita letakkan scriptnya ini di HTTP controller dosen controller di mana ya? Controller dosen controller. Jadi kita letakkan di bagian root ya. Mana ya? Ini karena errornya kita panggil root, lalu di web.php, lalu kita pastikan di sini Ctrl V. Seperti itu loh. Coba setelah itu kita simpan. Setelah itu kita coba jalankan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sekarang tampilannya sudah jadi kan seperti ini. Oke, jadi sekian untuk cara membuat controller pada Laravel dan juga cara menggunakan controller pada Laravel. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke cara pembuatan passing data controller ke view Laravel. Jadi passing data adalah proses mengover data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Jadi cara untuk mempassing data atau mengover data ke view pada Laravel
kita bisa mengirim datanya dalam parameter kedua pada fungsi view. Kita telah belajar pada penggunaan fungsi view pada root di video sebelumnya. Nah, data yang ingin dipanggil kita letakkan pada parameter kedua dalam fungsi view. Oke. Jika teman-teman sudah mengikuti video sebelumnya, kita telah membuat controller dosen controller.php. Jadi langsung saja ke cara membuatnya. Kita masuk ke Visual Studio Code. Ke Visual Studio Code. Kita pilih ke dosen controller seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memanggil view dari Laravel. Jadi kita memanggil dosen controller.php pada app _http _dosen controller. Jadi di sini untuk mengembalikan string seperti pada tampilan ini atau gambar ini atau pada sintak berikut, contohnya seperti ini. Jadi ini merupakan stringnya ya. Jadi cara seperti ini. Dari sekarang kita akan menampilkan string ini. Jadi cara benarnya view dipanggil dari controller untuk ditampilkan, bukan. Jadi di sini view bukan dipanggil dari root. Selanjutnya kita akan buat view baru. Jadi di sini kita akan membuat pada folder view. Jadi di sini kita akan membuat view baru dengan nama biodata.blade.php. Selanjutnya kita akan membuat file pada folder view dengan nama biodata.blade.php. Kita buat folder baru biodata.blade.php. biodata.blade.php. Nah, di sini tampilnya skripnya belum ada, jadi kita ketik tanda seru lalu tab. Maka dia akan tampil skrip HTML-nya seperti. Kemudian kita mengetikkan di sini, kita edit dengan selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Di Stikom Uyelindo Kupang. Oke, lalu BR untuk enter. Di bawahnya pilihan tepat generasi cerdas. Oke, pada metode selanjutnya pada metode index pada dosen controller kita panggil view biodata. Oke, kita save dulu. Oke, jadi kita ke dosen controller.php. Setelah itu di sini kan kita akan memanggil view kan. Jadi di sini kita pakai return view. Jadi di sini kita hapus dulu. View dalam kurung tanda petik
Yang akan kita panggil adalah biodata. Jadi di sini hanya kita pakai untuk memanggil view kita hanya seperti ini, panggil biodatanya saja, tidak usah pakai biodata.blade.php. Oke, seperti ini. Lalu saat kita mengakses localhost /28000 /dosen atau localhost kuliah web /dosen /dosen controller. Maaf. Jadi localhost /dosen localhost kuliah web /dosen akan maka dia akan menjadi karena dia akan menampilkan dosen.blade.php. Maka kita simpan. Oke, nanti kita akan menjalankan dengan root. Jadi kita di root ini di web.php jika kita memanggil dosen maka dia akan mengampilkan dosen controller pada index. Jadi kita bukan dosen controller.php, dia akan menampilkan index kan, dia akan menampilkan view biodata. Jadi kita coba tampilkan localhost itu 28000 dosen. Oh, ini karena saya belum mengaktifkannya, jadi saya aktifkan dulu exam. Kita menghidupkan Apache dan MySQL, lalu cmd untuk mengaktifkan PHP Artisan Server. Kita ketikkan kata perintah cd cd command prompt ya, cmd cd enter cd exam enter cd htdocs enter cd kuliah web enter PHP Artisan Server. Oke, kita tunggu sampai dia aktif. Oke, ini sudah aktif ya. Dia sudah aktif, maka coba kita jalankan ulang. Coba kita refresh. Nah, dia akan menampilkan selamat datang di Stikom Uilindo Kupang, pilihan tepat generasi cerdas. Akan tampil seperti ini. Jadi cara yang benar itu adalah view dipanggil dari controller untuk ditampilkan. Jadi bukan di view bukan dipanggil dari root ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara mengoffer dosen controller ke biodata dari dosen controller atau indeks ke view biodata ya. Jadi oke, seperti itu. Lalu seperti yang saya sudah singgung pada awal video tutorial ini, untuk mempassing data atau mengoffer data dari controller ke view, kita bisa tampilkan pada parameter kedua fungsi view. Jadi contohnya kita buka kembali metode pada dosen controller pada indeks.
Jadi di sini kita ketikkan rumusnya. Yang pertama itu ketikkan rumus ya, scriptnya. Enter ke bawah. Tanda dolar, nama sama dengan tanda petik misalnya nama saya Francisca Linda Dai, lalu di belakangnya tanda titik koma. Oke, setelah itu di bagian bawahnya kita mempasing data. Jadi kita taruh koma di sini. Tanda koma, tanda siku, koma, di dalamnya itu nama. Ini betul salah ya. Nama sama dengan lebih besar tanda dolar, nama. Oke, seperti ini. Oke, di sini kita mengirim variabel nama ke view biodata.blade.php. Jadi di sini kita bisa langsung menampilkan variabel nama ke biodata. Jadi di sini kita buka biodata.blade.php. Jadi ketika kita buka biodata, dia akan menampilkan nama. Jadi variabel nama ini dia menampilkan nama. Jadi misalnya nama ini tadi Francisca Linda Dai. Sekarang kita buka variabel kita buka file biodata.blade.php. Nah, di sini kita tambahkan string untuk tanda jedanya atau enter itu kita tambahkan BR ya. BR, dan di bawah ini tambahkan nama saya adalah di sini kita nama buka kurung korawan tanda variabel nama seperti ini. Variabel nama seperti ini. Jadi tulisannya seperti ini saja. Nah, coba kita simpan, coba kita jalankan ya. Kita jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini. Nama saya adalah Francisca Linda Dai. Karena variabel nama tadi dia berisi nama, yaitu Francisca Linda Dai. Kemudian kita perhatikan pada sintaks ini. Kita bisa langsung menampilkan data pada variabel nama hanya dengan menuliskan nama pada sintaks tanda kurung kerawal 2 kali variabel nama. Jadi kita tidak perlu lagi membuka PHP, misalnya tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP atau echo dan lain sebagainya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Kemudian kita akan mengover data dari array ke view Laravel. Jadi kita buka dosen controller.php. Di sini kita tambahkan stringnya tanda dolar pelajaran. Pelajaran sama dengan tanda siku, tanda petik, misalnya pemrograman mobile
web koma berikutnya itu misalnya kecerdasan tiruan tambah lagi apa namanya, teori informasi tambah lagi misalnya kalkulus. Oke, selanjutnya. Kemudian kita tambahkan juga di return view atau biodata di bawah ini, atau data di bawah ini kita misalkan kita tambahkan nama dengan mata kuliah. Jadi kita isi di dalam ini, kita koma, tanda petik, karena di sini juga merupakan bagian dari array. Array-nya itu kita bisa lihat dengan tanda sequence seperti ini. Jadi ini kita tambahkan matcall untuk mempersingkat saja. Matcall tanda sama dengan lebih besar tanda $. Jadi ini kita ambil dari mata kuliahnya ini kita ambil dari variabel pelajaran. Jadi kita ambil ini pelajaran seperti ini. Perhatikan pada sintaks di layar. Data array yang kita masukkan dalam variabel pelajaran bisa kita langsung passing ke view. Kita langsung passing ke view dengan cara seperti biasa kita pisahkan dengan tanda koma. Jadi perhatikan di sini data array-nya ini, misalnya mata kuliah ini, kita masukkan ke dalam variabel pelajaran. Jadi kita akan memanggil view-nya ini mata kuliah dengan jadi di sini kita mengirim variabel pelajaran ke data.biodata.blade.php dengan nama mata kuliah. Dengan nama di sini mat kuliah. Selanjutnya kita akan masuk ke biodata.blade.php. Di sini kita akan membuat list mata pelajaran. Jadi di bagian sini kita BR untuk ke enter ya. BR, lalu di bawahnya mata kuliah. Karena mata kuliah ini lebih dari satu. Mata kuliah BR. Tidak. Kita pakai HR ya, supaya dia ada garis bawah. HR, lalu kita perhatikan di dosen controller ini untuk variabel mata kuliah ini dia di dalamnya memiliki mata kuliah lebih dari satu. Jadi untuk nama ini kan cuma satu. Jadi untuk mata kuliah ini kita pakai perulangan ya. Jadi di sini kita di sini untuk listnya kita pakai UL, lalu di bawahnya ini kita pakai LI, lalu untuk LI penutupnya penutup, di bawahnya UL penutup juga, UL penutup. Lalu di bawah UL buka ini, di bawahnya itu kita masukkan add for each buka kurung tanda $, matcall as tanda $MK.
MK seperti ini. Jadi di sini file yang dikirim dari dosen controller ini ada nama matkul. Maka di biodata.late biodata.late.php kita for each atau mengulang atau mengambil semua data dari variabel matkul, namun kita simpan pada sebuah variabel baru atau dengan nama variabel MK. Nah, kemudian LI di bawah ini. Kita masukkan variabel baru tadi, kita buka kurung awal 2. Dengan berawal variabel MK tanda kurung berawal penutup, lalu kita akhiri dengan for each penutup add and for each. Oke, jadi seperti ini. Jadi untuk perlu diingat, untuk penulisan fungsi for each atau perulangan lainnya dalam template Blade Laravel, kita juga tidak perlu menuliskan script PHP lagi. Kita bisa menggunakan tanda add secara langsung. Oke, untuk itu kita coba menampilkan. Kita simpan dulu. Simpan, coba kita jalankan. Coba kita jalankan. Oh, mungkin ada kesalahan ya. Coba saya kembali. Di sini ini kayaknya di sini saya lupa menulis titik koma. Coba saya simpan lagi. Oh, masih error nih. Di unfile variabel mata kuliah view exam view biodata blade. Oke, kayaknya di sini di biodata blade ya. Oke, errornya ini coba kita berbagi mana letak errornya. Coba saya lihat. Kayaknya di sini saya lupa titik koma, lalu bagian ini sebenarnya tanda komanya itu di belakang tanda kutip, lalu tanda kutip lagi. Nama kayaknya ini tidak pakai tanda titik koma ya. Oke, seperti itu. Lalu di sini tidak menggunakan tanda petik ya di atas. Coba saya hapus yang ini. Oke, jadi seperti ini. Coba kita simpan lagi, lalu kita jalankan ulang. Semoga berhasil ya. Nah, tampilannya sudah jadi seperti ini, dan ini merupakan list mata kuliah dan nama seperti ini. Jadi saya rasa sekian saja untuk cara membuat passing data dari controller ke view Laravel. Dari sekian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut ke cara pembuatan request data pada Laravel. Jadi di sini jika teman-teman sudah belajar tentang PHP, maka teman-teman akan pasti tahu yang namanya get dan post. Oke, lalu
Jadi istilah request data pada Laravel adalah proses menerima atau menangkap data dari input post, dan ada jenis proses penangkapan dari data URL. Oke. Jadi di sini di cara pembuatannya ada dua jenis request data, ada request atau penerimaan data pada Laravel, yaitu yang pertama adalah penerimaan data melalui URL, lalu yang kedua adalah penerimaan data dari input. Jadi kita akan banyak menggunakan metode proses penerimaan data pada saat mengembangkan aplikasi menggunakan Laravel, baik menerima atau menangkap data dari URL atau menangkap data dari input pada saat membuat proses login, create, update, delete pada Laravel. Jadi sini kita akan belajar secara bertahap ya. Oke. Jadi yang kita akan langsung buat yaitu yang pertama adalah cara menangkap data dari URL atau URI. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita menuju ke root, ke web.php. Lalu di sini kita akan membuat root baru, root baru. Kita ketik root tanda get buka kurung tanda get buka kurung get buka kurung tanda petik slash pegawai miring slash buka kurung kurawang nama tanda koma di belakang tanda petik nama. Setelah nama itu kita tutup lagi, tutup kurung kurawangnya, tanda petik lagi koma, lalu di dalamnya ini kita masukkan script yang di atas ini. Kita tulis ketik backslash up backslash http backslash controllers backslash pegawai controller at index. At index seperti ini, lalu di belakangnya tanda petik. Oke, jadi seperti itu. Lalu di sini kita sudah membuat rute baru, yaitu yang pertama kita membuat pegawai, rute dengan nama pegawai, dan juga parameter kedua yaitu sintaks nama. Oke, ulang. Jadi dan parameter kedua kita menangkap datanya. Kita menangkap datanya
dengan menuliskan sintaks nama yang ini, sintaks nama, lalu kita memerintahkan untuk menjalankan pegawai controller di metode index. Jadi kita memerintahkan pegawai controller di metode index. Jadi pada saat kita mengakses localhost garing 8000 garing pegawai garing nama, maka akan dijalankan metode index pada controller pegawai pada kontrol pegawai controller. Oke, jadi seperti itu. Lalu kita akan masuk ke pegawai controller.php. Nah, di sini kita akan mengisi skripnya, isi controller pegawainya. Oke, kita ketik di sini jadi kita ketik public function index, karena di dalam pegawai controller ini dia terdapat di metode index. Lalu di metode index ini dia terdapat sintaks nama. Jadi di sini di dalamnya ini kita ketik variabel nama ya. Variabel nama sesuai yang di bawah ini tadi. Oke. Kemudian kita buka kurung kurawal. Lalu kita return atau mengembalikan nama. Variabel nama titik koma seperti ini. Oke, jadi di sini metode index yang ini dia menangkap variabel nama yang dikirim di depan ini di root. Nah, di depan yaitu di root. Nah, variabel nama ini akan ditampilkan. Jadi di metode index ini dia akan menampilkan nama. Oke, kita coba tampilkan. Kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Kita ketik localhost garis miring localhost 8000 garis miring pegawai. Jadi ini pegawai ini harus sesuai dengan root yang ada di web.php ya. Lalu garis miring nama saya Siska Linda. Jadi untuk nama ini bisa teman-teman isi datanya terserah, nanti dia akan tampilkan nama. Coba kita jalankan. Oh, ini kayaknya masih error di indeks ya. Oke, saya lihat dulu. Di indeks ini kita coba cari letak kesalahannya di indeks ya. Kayaknya di sini. Oh, jadi di sini saya cara penulisan fungsinya salah ya. Jadi sebenarnya Oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Oke, coba jalankan ulang. Refresh lagi. Nah, dia akan menampilkan nama. Jadi seperti yang sudah saya bilang, nama ini kita bisa terserah kita mau isi data apa saja. Misalnya di sini kita tulis misalnya iPhone. Coba, nah dia akan menampilkan iPhone. Jadi seperti yang saya sebutkan, maka tampilannya seperti ini ya.
Jadi pada controller kita merekrut datanya langsung, jadi kita langsung tampilkan seperti ini. Jadi kita tulis namanya di sini, lalu dia akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar menangkap data dari inputan. Jadi selanjutnya kita akan membuat dua root baru. Kita kembali ke root, yaitu di web.php. Kita ketikkan yang pertama itu root tanda 2 get buka kurung tanda petik slash formulir formulir kita ambil saja yang bagian ini, apa http controllers. Kita letakkan di mana ya? Kita letakkan di depan koma ini seperti ini. Lalu di belakangnya pegawai controller pegawai controller add formulir. Ini seperti ini, tanda petik, lalu tanda titik koma di belakangnya. Oke, lalu yang kedua yaitu root tanda titik 2. Lalu di bagian bawah ini di formulir garing proses ini kita menggunakan post. Nanti saya akan jelaskan menggunakan post buka kurung tanda petik slash formulir garing proses koma, kita ambil apa saja yang tadi, lalu pegawai controller add process ya, add process seperti ini, lalu jangan lupa titik komanya di belakang. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya akan menjelaskannya. Jadi di sini kita menjalankan formulir ini di dalam pegawai controller dan root yang satunya, root yang di bawahnya ini formulir garing proses. Kita memerintahkan metode proses di dalam pegawai controller dengan menggunakan fungsi post. Karena pada root formulir garing proses kita akan menangkap data dari formulir. Oke, selanjutnya kita akan membuat formulir baru ya, Jadi di sini kita kembali ke pegawai controller.php. Di sini kita akan menambahkan sebuah fungsi baru. Kita yang pertama public
function formulir tanda buka kurung, lalu buka kurung kerawal. Oke, lalu di metode formulir ini dia akan membuka form untuk input data, berarti dia akan membuka view. Jadi di sini kita akan mengetikkan, kita akan return buka kurung tanda petik formulir. Oke, seperti ini. Lalu jangan lupa tanda titik komanya di belakang. Nah, jadi formulir ini kita akan membuat sebuah file baru di view dengan nama formulir.blade.php. Jadi di sini file formulir ini terdapat di view ya. Jadi ini kita tambahkan view. Kita simpan dulu. Simpan. Oke, lalu kita ke view. View ini. Oke, di sini kita di view ini kita tambahkan file baru dengan nama formulir.blade.php. Oke. Di sini kita akan membuat formnya, kita ketik tanda seru lalu tab. Oke, seperti ini. Lalu kita akan membuat formnya. Jadi di sini form action sama dengan tanda petik. Oke, jadi form action ini dia akan menjalankan formulir garing proses ya. Oke, di sini kita buat lagi di sini dia akan menjalankan formulir garing proses. Jadi slash formulir garing proses formulir ya, ini penulisannya harus tepat karena takutnya nanti error ketika dijalankan. Formulir garing miring proses. Oke, setelah itu dia menggunakan metode proses dengan menggunakan post ya. Jadi di sini kita tambahkan metode sama dengan tanda petik post. Oke, lalu tanda lebih besar. Oke, setelah itu input tipenya hidden karena dia akan menyembunyi atau tersembunyi ya. Hidden, lalu name-nya itu token. Name-nya itu token. Lalu value-nya itu tentangnya PHP echo CRSF underscore token buka kurung tutup kurung PHP penutup tanda petik lalu di belakangnya tanda tutup kurung.
tanda tutup kurung, bukannya, tanda lebih besar. Oke, setelah itu di bawahnya lagi ada nama input tipenya teks, name-nya nama, setelah itu tanda lebih besar BR sebagai jeda atau enter. BR seperti itu. Lalu di bawahnya lagi alamat input tipenya itu teks ya, alamat teks. Setelah itu name-nya alamat, teks name-nya alamat, tanda lebih besar BR. Oke, setelah itu kita import lagi. Input tipenya submit. Value-nya sama dengan simpan ya. Simpan lalu tanda lebih besar. Oke, setelah itu di bawahnya itu form penutup. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali ke pegawai controller.php. Di sini kita akan menambahkan fungsi baru. Kita ketik public function. Di sini di pegawai ini dia menggunakan Di sini dia di formulir ini, di bagian formulir proses ini dia berada pada pegawai controller.php. Jadi di sini kan metodenya proses kan. Di sini kita tambahkan proses. Jadi proses ini terdapat di pegawai controller. Proses tanda kurung, tutup kurung, tanda kurung awal, enter. Setelah itu di dalam proses ini karena dia menerima data dari font tadi, di font formulir. Dari font tadi kita tambahkan request. Jadi kita buat scriptnya ini. Jadi di sini kita taruh di sini di dalamnya ini request. Karena dia menerima dari fontnya request ini mana ya tadi, request, lalu di dalamnya itu lagi dia akan memanggil yang namanya tanda dolar request, dan lalu tanda dolar request. Setelah itu di bagian bawahnya dia akan
mengembalikan. Oke, belum. Setelah itu yang di bagian bawahnya itu dia akan manggil tanda dolar nama sama dengan tanda dolar dia memanggil ya request memanggil atau menerima dari phone yaitu nama dan juga alamat yang kita buat di sini tadi. Itu nama dan alamat. Karena di sini di formulir garis miring proseskan itu dia menggunakan POS ya. Jadi kita memakai request, oke. Nama request tab tanda lebih besar input buka kurung tanda petik nama. Oke, setelah itu di belakangnya tanda titik koma. Oke, setelah itu di bawahnya juga nama alamat sama dengan alamat seperti yang di atas, tanda dolar request tanda lebih besar input dalam kurung tanda petik alamat. Oke, setelah itu di bawahnya kita mengembalikan data yaitu ya return tanda petik nama. Ya, di sini dia akan menampilkan nama nanti. Nama sama dengan nama tanda petik titik tanda dolar nama titik tanda titik petik 2 kali koma alamat titik 2 tanda titik 2 kali titik tanda dolar alamat ya alamat tanda titik koma. Oke, seperti itu. Jadi seperti ini. Lalu jadi pada saat formulir blade.php ini kita klik simpan, maka dia akan menjalankan root formulir proses yang mana dia akan mengirimkan variabel nama dan alamat. Lalu di bagian sini root post ini dia akan menjalankan proses kan, kita lihat di sini dia jadi dia menjalankan proses. Jadi di sini kan dia menggunakan post, maka dia akan menangkap formulir di sini, menangkap nama alamat ini. Jadi di sini kita menggunakan request kan. Jadi request ini adalah untuk menangkap. Oke, coba kita testing. Kita simpan. Setelah itu kita jalankan di browser. Sini kita ganti dengan rootnya tadi apa ya? Rootnya tadi formulir. Oke, kita coba formulir. Coba enter. Nah, di sini ada kesalahan di view formulir.blade.php. Nah, di view kayaknya. Coba saya lihat. Oke, di sini masih ada kesalahan. Coba kita lihat lagi di bagian mana. Di sini tadi menunjukkan kesalahannya di function CRSF token view di restore view
formulir.blade.php. Kita lihat pasti di formulir. Oh, di sini sebenarnya itu untuk value lebih kecil tanda tanya PHP echo, sebenarnya itu bukan CRSF tapi CSRF begini. Berarti ini penulisannya salah ya. Coba CSRF. Coba kita simpan lagi. Semoga ini berhasil ya. Coba kita refresh lagi. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Dia sudah jadikan. Tadi ada kesalahan dalam penulisan. Coba saya masukkan nama Francisca Linda Tai. Alamat Liliba. Coba kita simpan. Nah, dia sudah langsung menampilkan nama Francisca Linda Tai dan juga alamatnya. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil menangkap data dari font root formulir dan dia memprosesnya dalam root formulir. Oke, jadi sekian saja untuk cara pembuatan request data pada Laravel.